Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Zahara, NPM 2108260036. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok emergensi yang berjudul epidural hematom. Untuk definisi dari epidural hematom sendiri yaitu perdarahan yang terjadi antara kulit kepala dan lapisan luar otak. Ini terjadi akibat cedera kepala yang menyebabkan pembuluh darah, biasanya arteri, robek dan darah terkumpul di ruang epidural. Hal ini dapat meningkatkan tekanan di dalam tengkorak dan menyebabkan kerusakan otak. Untuk gejalanya sendiri ada beberapa. Yang pertama, kehilangan kesadaran setelah cedera diikuti dengan periode sadar sementara dan kemudian penurunan kesadaran lagi. 2. Sakit kepala. 3. Mual dan muntah. 4. Gangguan penglihatan atau gerakan tubuh. 5. Kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Untuk faktor resikonya ada beberapa. Yang pertama, cedera kepala traumatis atau kecelakaan lalu lintas, misalnya tabrakan mobil, sepeda motor, atau pejalan kaki yang tertabrak kendaraan. Yang kedua, ada usia. Mungkin anak-anak lebih resiko karena struktur tengkorak mereka yang lebih tipis dan lebih rentan terhadap cedera. Pada orang dewasa yang lebih tua, kekuatan tulang yang menurun juga dapat meningkatkan resiko cedera kepala yang lebih serius. Dan yang ketiga, penggunaan alkohol atau narkoba. Keempat, gangguan pembekuan darah. Kelima, riwayat cedera kepala sebelumnya. Dan yang keenam, penyakit atau kondisi medis tertentu. Untuk cara penegakan diagnosanya bisa dilakukannya anamnesa, yang biasanya pasien datang dengan keadaan penurunan kesadaran. Biasanya pasien tersebut sempat sadar, setelah itu kehilangan kesadaran kembali. Yang kedua, bisa dilakukannya pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kedua, primary survey. Dan yang ketiga, bisa dilakukannya pemeriksaan secondary survey. Yang ketiga, bisa dilakukannya pemeriksaan penunjang seperti CT scan yang dijumpai hyperdense biconvex, dan juga bisa dilakukannya pemeriksaan penunjang seperti darah lengkap. Untuk prognosisnya sendiri, dengan deteksi dan penanganan yang cepat, prognosis epidural hematom ini biasanya baik. Namun keterlambatan intervensi dapat menyebabkan herniasi otak, kecacatan neurologis, atau kematian. Untuk tata laksananya sendiri ada beberapa. Yang pertama, bisa dilakukannya head up 15-30 derajat. Kedua, oksigen NRM. Ketiga, masker Venturi. Dan keempat, bisa diberikannya infus. Untuk kesimpulan dari epidural hematom ini sendiri, yaitu pendarahan antara durameter dan tulang tengkorak. Biasanya akibat trauma kepala. Gejalanya sering diawali dengan lucid interval sebelum terjadi pemburukan kesadaran. Diagnosis utama menggunakan CT scan yang menunjukkan gambaran biconvex atau lentiform. Penanganan tergantung pada ukuran dan kondisi pasien. Biasanya berupa observasi ketat atau evakuasi bedah, atau yang biasa disebut craniotomy atau burhole. Jika ditangani cepat, prognosisnya baik, tetapi keterlambatan dapat menyebabkan herniasi otak dan kematian. Untuk referensinya ada beberapa yang saya ambil seperti yang terlihat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.